Sebelum kalian menonton video ini jangan lupa subscribe, like dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yang pertama, zaman prasejarah Indonesia. Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai dari zaman prasejarah, di mana bukti-bukti arkeologis menunjukkan adanya kehidupan manusia purba di wilayah ini. Zaman prasejarah Indonesia adalah periode panjang yang mencakup ribuan tahun sebelum sejarah tertulis dimulai. Ini adalah masa ketika manusia pertama kali mendiami wilayah yang sekarang menjadi Indonesia dan berkembang menjadi masyarakat pemburu pengumpul, kemudian menekuni pertanian, dan akhirnya membentuk pemukiman tetap. 3 zaman prasejarah Indonesia adalah zaman Paleolitikum, zaman Batu Tua. Periode ini diperkirakan dimulai sekitar 2,5 juta tahun yang lalu hingga sekitar 12.000 tahun yang lalu. Manusia prasejarah hidup sebagai pemburu pengumpul, bergantung pada alam untuk mencari makanan, tempat berteduh, dan bahan untuk membuat perkakas sederhana. Situs prasejarah seperti Sangiran di Jawa Tengah merupakan contoh penting dari periode ini, dengan penemuan fosil manusia purba seperti Pithecanthropus erectus. Situs ini telah ditemukan bermacam fosil manusia purba dan artefak batu. Periode ini dibagi lagi menjadi Paleolitikum awal, Madya, dan akhir, dengan kemajuan dalam teknologi perkakas batu dari perkakas sederhana hingga lebih canggih. Berlanjut ke Mesolitikum, zaman batu pertengahan. Periode ini berlangsung sekitar 12.000 hingga 2.500 tahun yang lalu. Manusia prasejarah mulai membuat perkakas batu yang lebih halus dan canggih, serta mengembangkan teknik memancing dan meramu makanan yang lebih maju. Pada masa ini, manusia mulai mengenal konsep pemukiman sementara dan berpindah-pindah antara lokasi yang strategis untuk mencari makanan. Pada zaman Neolitikum, zaman batu baru. Periode ini dimulai sekitar 2.500 tahun yang lalu hingga sekitar 4.000 tahun yang lalu. Pada masa ini, manusia prasejarah mulai beralih dari gaya hidup pemburu pengumpul menjadi petani. Mereka memelihara hewan, menanam tanaman, dan membangun pemukiman tetap. Teknologi perkakas batu berkembang pesat, dengan munculnya alat-alat yang lebih canggih seperti kapak genggam dan gerabah. Situs prasejarah seperti Lianggua di Pulau Flores menjadi saksi perkembangan manusia prasejarah pada periode ini, dengan penemuan fosil Homo floresiensis yang terkenal. Zaman prasejarah Indonesia dipelajari melalui penelitian arkeologi dan paleontologi, dengan penemuan artefak, fosil manusia, dan bukti-bukti lainnya yang memberikan wawasan tentang kehidupan manusia purba di wilayah ini. Meskipun masih banyak misteri yang belum terungkap, penelitian terus dilakukan untuk memahami lebih lanjut tentang asal-usul dan perkembangan manusia di Indonesia pada zaman prasejarah. Yang kedua, kerajaan-kerajaan kuno. Selama periode ini, berbagai kerajaan maritim dan darat muncul di wilayah Indonesia, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yang memiliki pengaruh besar di kawasan Asia Tenggara. Tentu, kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia merupakan bagian integral dari sejarah bangsa ini. Mereka menciptakan warisan budaya, politik, dan ekonomi yang kaya, serta meninggalkan jejak yang masih terasa hingga saat ini. Berikut adalah beberapa kerajaan kuno yang paling penting. 1. Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi. Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara yang berpusat di Pulau Sumatera, tepatnya di sekitar wilayah Palembang. Kerajaan ini dikenal karena kekuatan maritimnya dan pengaruhnya dalam perdagangan rempah-rempah di kawasan Asia Tenggara. Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana yang penting. Selain perdagangan, Sriwijaya juga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan seni, arsitektur, dan sastra di kawasan tersebut. 2. Kerajaan Majapahit, abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Majapahit adalah kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara, berpusat di Jawa Timur, khususnya di sekitar wilayah Mojokerto dan Trowulan. Kerajaan ini dikenal karena ekspansinya yang luas, mencakup wilayah-wilayah yang sekarang menjadi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan bagian dari Thailand. Majapahit dianggap sebagai puncak kejayaan budaya Jawa, dengan pengaruhnya yang besar dalam seni, sastra, agama, dan arsitektur. 3. Kerajaan Mataram kuno, abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi. Mataram kuno merupakan kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah, dengan 2 kerajaan utama, yaitu Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Medang.
Salah satu puncak kejayaannya adalah pada masa pemerintahan Raja Sanjaya, yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencapai wilayah Sumatera. Mataram kuno dikenal karena memiliki sistem irigasi yang maju, yang memungkinkan pertanian yang subur di wilayahnya. 4. Kerajaan Kutai Martadipura, abad ke-4 hingga abad ke-14 Masehi. Kerajaan Kutai Martadipura merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia, berpusat di wilayah yang sekarang menjadi Kalimantan Timur. Kutai Martadipura terkenal karena kaya akan sumber daya alam, terutama emas dan timah. Kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan kuno ini memberikan fondasi bagi pembentukan identitas nasional Indonesia serta meninggalkan warisan budaya yang masih berpengaruh hingga saat ini. Mereka adalah bukti keberagaman sejarah dan kekayaan budaya Indonesia yang memperkaya peradaban dunia. Thank you for watching, guys. See you in the next video, and have a nice day.